Hayo teman-teman ASN khususnya P3K, siapa nih yang masih penasaran dengan hasil audiensi teman-teman ASN P3K bersama dengan Kemenkumham dan Komisi 2 DPR RI, yang mana di dalamnya termasuk membahas mengenai jaminan pensiun untuk P3K dan beberapa hal lainnya. Nah, penasaran? Kalau begitu yuk kita bahas, namun sebelumnya subscribe dulu dan tekan juga tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah di channel Info Dunia ASN. Dan kali ini kita akan membahas ya mengenai hasil audiensi teman-teman IGP 3K bersama dengan Kemenkumham dan Komisi 2 DPR RI melalui fraksi PKS. Nah, pada video sebelumnya nih teman-teman, kita sudah membahas juga terkait dengan hasil audiensi teman-teman IGP 3K bersama dengan PAN RB dan Kemendikbudristek. Bisa dilihat pada thumbnail video yang ini ya. Nah, kalau begitu langsung saja kita lihat nih teman-teman hasil audiensi dengan Kemenkumham, yang mana audiensi dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 dengan tujuan Kementerian Hukum dan HAM. Agenda pendirian Forum Nasional, yang mana pembahasan mengajukan nama Forum Ikatan Guru Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja atau IGP 3K Indonesia. Dan hasil audiensi adalah bahwasanya nama forum berhasil dan disetujui dengan nama Ikatan Guru Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja atau yang disingkat dengan IGP 3K Indonesia. Diberi waktu selama 60 hari ke depan agar nama tersebut segera dipakai berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sehingga tugas teman-teman ASN P3K ini adalah pertama, segera menyusun komposisi pengurus dari tingkat pusat hingga daerah. Jadi yang dimaksud komposisi pengurus ya dimulai dari DPP tingkat pusat, DPD tingkat provinsi, Dewan Pengurus Cabang tingkat kabupaten atau kota, kemudian ada Dewan Pengurus Ranting tingkat kecamatan. Berikutnya, hasil audiensi adalah mengajukan pendirian forum ke notaris. Lalu yang ketiga, merancang ADART. Lalu yang keempat adalah merangkul seluruh guru P3K Indonesia untuk bergabung dalam forum IGP 3K Indonesia. Dan yang kelima, menyiapkan dana pendirian forum yang bersumber dari anggota. Nah, alhamdulillah teman-teman, dari kerja keras teman-teman guru ya yang melakukan audiensi bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM, ternyata terbentuklah Forum Ikatan Guru Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja atau IGP-PPK Indonesia, yang mana di dalamnya teman-teman ASN P3K dari Sabang sampai Merauke tentu menjadi bagian dalam kepengurusan tersebut. Dan saat ini diminta nih untuk teman-teman ya termasuk di daerah untuk bisa menyusun komposisi pengurus yang merupakan bagian dari IGP 3K, seperti itu ya. Kemudian berikutnya teman-teman kita akan melihat nih hasil audiensi bersama dengan Komisi 2 DPR RI melalui fraksi PKS. Langsung saja yuk kita cek. Audiensi dilakukan pada hari Jumat 5 Juli 2024, tujuan Komisi 2 melalui fraksi PKS. Agenda audiensi dengan Dr. Mardani Alisera yang merupakan dari fraksi PKS ya, dan Hesti dan staf ahli Mempan RB. Adapun pembahasan pertama mengusulkan agar PNS dan P3K melebur jadi satu nama, yaitu ASN, supaya tidak ada perbedaan. Yang kemudian agar seragam tidak dibedakan. Jawaban Komisi 2 agar dibuatkan surat penjelasan agar tidak ada perbedaan, mungkin maksudnya di sini ya teman-teman. Ya, agar tidak ada perbedaan yang kemudian yang akan diteruskan ke Mendagri Tito.
Kemudian di sini bisa kita lihat teman-teman jawaban staf PAN RB yang mana dikatakan seragam tidak dibedakan antara seragamnya PNS dan P3K. Katanya seragam PNS dan P3K sama. Dan memang ini sudah ada aturannya teman-teman terkait dengan seragam PNS dan P3K yang tidak ada perbedaan seperti itu. Berikutnya, yang ketiga, terhadap Tendik mereka adalah jantung satuan pendidikan supaya mereka diangkat serta diberi kesempatan sebagai ASN. Lalu jawaban Komisi 2 akan mengumpulkan kembali persoalan guru secara khusus. Lanjut teman-teman ke poin 4 ya. Terhadap Komisi 2 dan fraksi PKS dan fraksi lainnya mendorong dan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar dengan segera membuat aturan turunan berupa peraturan pemerintah tentang teknis penyelenggaraan atas implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, lebih implisit lagi pada tunjangan pensiun bagi ASN P3K. Nah, kira-kira apa ya jawaban dari Komisi 2? Langsung saja, yuk kita cek. Dan jawaban dari Komisi 2 adalah bahwasanya rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN atas turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 oleh pemerintah sudah pada pelaksanaan uji publik yang sudah memuat ASN P3K akan mendapatkan tunjangan pensiun. Dan langkah berikutnya adalah harmonisasi yang dilakukan Menpan RB dan Kementerian Sekretaris Negara. Jadi seperti itu teman-teman yang menunggu nih terkait dengan status PP turunan dari Undang-Undang ASN. Ya, statusnya sekarang sudah uji publik teman-teman. Jadi sudah selesai dibuat rancangannya, namun uji publik ya disebarluaskan lintas kementerian untuk melihat isi dari PP turunan Undang-Undang ASN ini. Jadi kita menunggu hasilnya seperti apa nantinya. Kemudian berikutnya poin kelima, katanya terhadap Komisi 2 dan fraksi PKS dan fraksi lainnya memberikan dorongan dan usulan kepada pemerintah pusat, baik itu kepada Presiden, Kemenpan RB, DPR RI, dan BKN atau kementerian terkait agar membuat peraturan mengenai hak-hak dan kewajiban ASN P3K yang sama dengan ASN PNS seperti aturan pangkat, golongan, dan jabatan ASN P3K. Adapun jawaban dari fraksi dan Komisi 2 DPR RI adalah bahwasanya pihak fraksi dan Komisi 2 akan menyampaikan pada saat rapat komisi. Nah, poin berikutnya adalah terhadap pemerintah pusat supaya dapat memberikan surat perintah kepada gubernur, bupati atau wali kota agar memberikan SK dan tunjangan jabatan fungsional dan atau struktural kepada ASN P3K yang ada di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten atau kota masing-masing. Dan jawaban dari fraksi adalah bahwasanya yang pertama, pihak fraksi dan Komisi 2 akan mengirim surat ke Menpan RB agar Kemenpan RB memberikan surat ke bupati atau wali kota atau gubernur. Dan hasil audiensi yang ketujuh adalah Komisi 2 DPR RI, fraksi PKS dan fraksi lainnya mengajukan revisi PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K pada bab 4 bagian kedua tentang masa perjanjian pasal 37 ayat 5 yang katanya minta direvisi dan paling lama 5 tahun menjadi paling lama sampai masa pensiun. Dan adapun jawaban dari fraksi adalah bahwasanya pertama, tidak ada pemutusan perjanjian kerja oleh Kemenpan RB dan pemerintah daerah selama masih bekerja dengan baik dan disiplin. Bila ada pemutusan dan tanpa alasan yang mendasar bisa dilaporkan. Dan yang kedua, diagendakan dan dikoordinasikan. Berikutnya hasil audiensi adalah tenaga administrasi dari tenaga honorer K2 dan honorer lainnya agar diberikan kuota ASN P3K administrasi atau teknik atau guru di tahun 2024. Dan adapun jawaban dari fraksi adalah bahwasanya pertama, pihak Kemenpan sudah mempersiapkan regulasi bagi tenaga teknis dengan 4 jalur. Yang pertama, operator sekolah umum operasional bagi SD dan SMP. Bagian kedua, pengadaan tenaga usaha perkantoran dan non-sekolah. Ketiga, pengelola pelayanan OPS
atau D3. Yang keempat, penata pelayanan OPS S1 sederajat. Kemudian jawaban dari fraksi yang kedua bahwasanya honorer yang sudah P1 di sistem CAT 2023 akan mendapatkan prioritas di kuota ASN P3K 2024. Yang kesembilan, seragam bagi ASN P3K merujuk Permendagri nomor 6 tahun 2021, dan jawaban dari fraksi adalah dikembalikan kepada aturan daerah masing-masing dan internal lembaga, lalu akan mengirimkan surat ke fraksi dan akan diteruskan ke Mendagri Pak Tito. Yang ke-10, penyesuaian ijazah bagi ASN P3K. Lalu jawaban dari fraksi adalah melalui uji kompetensi bagi S1 dan S1 ke S2, dan bagi tenaga teknis kesehatan D2 atau D3 bisa sertakan S1 di saat perpanjangan SK pertama hingga 5 tahun. Oke deh teman-teman, sekiranya inilah rangkuman dan laporan hasil kegiatan DPP bersama pengurus daerah untuk diketahui sebagaimana mestinya. Jadi kegiatan audiensi dilakukan selama 2 hari teman-teman, yaitu dimulai dari hari Kamis tanggal 4 sampai dengan 5 Juli 2024. Semoga informasinya jelas teman-teman, dan tentu pada video berikutnya kita akan membahas poin-poin inti nih dari hasil audiensi IGP 3K bersama dengan Menpan RB, Kemendikbudristek, dan Komisi 2 DPR RI serta Kemenkumham. Sekiranya untuk video kali ini cukup, semoga bermanfaat. Jadi jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.